أفضل الصفا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعباده وأهلنا من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى جميع المصنفين خصوصا مدون على نبيه وإلى حضرة المصنف هذا الكتاب أنه يريد درجاته في الجنة وينفعنا بعلومهم وأنوارهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasira minad dami. Wala yu'fa an syai'in minan najasati lan ora den ngapura apa an syai'in apa saking suwiji-wiji minan najasati saking pira-pira najis. Ilal yasira kejaba kedik minadami saking getih wal qoihi lan utah. Wa malan hayawan la nafsa kang ora ana getih iku lahu keduwe ma sailatun kang mili. Idza waqa'a nalikane tumiba apa ma la nafsa lahu sailah fil ina'i ing dalem wadah. Wa matalan mati apa mala nafsalahu sa'ila fihi ing dalem ina la yunajisuhu ora najisaken apa mala nafsalahu hu ing ina. Najis itu dimaafkan apabila hanya sedikit, seperti darah dan utah. Darah kalau sedikit terkena badan atau terkena baju, walaupun itu najis tapi dimaafkan. Artinya sholat kita tetap sah walaupun di baju kita terdapat darah yang sedikit. Jadi ada najis itu yang dimaafkan di pakaian tapi tidak dimaafkan di benda cair atau air. Ada yang dimaafkan di benda cair tapi tidak dimaafkan di pakaian. Artinya kalau najis itu terkena pakaian maka dimaafkan, tapi kalau bercampur dengan air yang sedikit maka tidak dimaafkan. Contohnya darah. Darah itu kalau sedikit kena baju kita, kemudian bajunya dibuat sholat, maka itu tetap sah sholatnya walaupun ada darahnya sedikit. Loh, darah kan najis, iya, karena sedikit maka itu dimaafkan. Tetapi kalau darah yang sedikit tadi menetes di air, maka airnya langsung menjadi najis apabila airnya kurang dari 2 kola. Adapun hewan yang tidak punya darah yang mengalir seperti lalat, itu apabila masuk pada air dan lalat itu mati, maka air ini tetap dihukumi suci, ya, asal lalat tadi tidak sampai merubah sifat-sifat air. Dimaafkan, ya, hukumnya dimaafkan apabila
hewan tersebut tidak mempunyai darah yang mengalir seperti lalat, nyamuk, ya. Tetapi jika bangkai lalat itu ada di baju kita, kemudian kita gunakan sholat, maka sholat kita tidak sah karena membawa bangkai hewan. Jadi bangkai hewan yang kecil yang tidak punya darah yang mengalir itu dimaafkan apabila berada di benda cair, tapi kalau di pakaian kita tidak dimaafkan. Artinya kalau kita sholat dengan membawa bangkai lalat, maka sholat kita tidak sah. Tapi kalau air kejatuhan lalat kemudian mati di situ, maka airnya ini tetap bisa diminum. Bahkan Rasulullah memerintahkan apabila ada minuman kemudian dimasuki lalat, maka jangan langsung dibuang lalat itu, tapi tenggelamkan dulu. Setelah ditenggelamkan kemudian lalatnya dibuang, lah ini minumannya masih tetap bisa diminum, ya. Kenapa ditenggelamkan? Karena di sayap lalat itu yang kiri mengandung racun, yang kanan itu penawarnya. Nah, biasanya lalat itu kalau jatuh di air itu sayap yang kiri yang dijatuhkan, jadi miring ngiwo. Karenanya Rasulullah memerintahkan untuk mencelupkan sekalian supaya apa? Menjadi penawar. Sehingga air yang kemasukan lalat tadi kita minum itu sudah tidak ada racun yang dibawa oleh lalat. Apabila air yang sedikit kemasukan hewan yang tidak punya darah yang mengalir tetapi jumlahnya banyak, tidak hanya satu lalat umpamanya, jumlahnya banyak sehingga mengakibatkan air tersebut berubah salah satu sifatnya, maka air tersebut menjadi najis, tidak bisa kita gunakan karena sifatnya sudah berubah lantaran kemasukan hewan. Dan ini hewan yang masuk pada gelas tadi bukan karena dimasukkan oleh seseorang, tetapi karena masuk dengan sendirinya. Kalau dimasukkan orang, maka itu tidak dimaafkan. Artinya air tersebut tidak boleh kita minum apabila ada unsur kesengajaan memasukkan binatang yang sudah mati di dalam air tersebut. Wal hayawanu utawi piro-piro hewan, wal hayawanu utawi hewan kulluhu sekabehane hewan, tairun iku suci illal kalba kejaba asu wal khinzira lan celeng, wa malan hewan tawalada kang lahir apa ma minhuma saking al kalba wal khinzir, au min ahadihima utawa saking salah sijine al kalba wal khinzir, wal maitatu utawi batang kulluha sekabehane batang iku najisatun iku najis illa samaka kejaba iwak wal jaroda lan walang wal adamiya lan anak adam. Wa yusalu lan din baso apa al ina'u apa wadah min wuluhil kalbi saking dilatane asu wal khinziri lan celeng sab amarrotin kelawan pitung ambalan, ihdahunna utawi salah sijine sab amarrot biturabi iku kelawan lebu. Wa yusalu lan den baso min sairin najasati saking sekarine pira-pira najis marrotan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Wa yusalu lan den baso apa inak min syairil najasati saking sekarine pira-pira najis marrotan kelawan ambalan wahidatan kang siji, takti teko apa marroh alaihi ing atase inak.
Wasalasu utawi telung ambalan iku afdolu iku luweh utama. Binatang itu semuanya dihukumi suci kecuali anjing dan celeng. Jadi binatang hidup itu dihukumi suci kecuali anjing dan celeng atau babi, atau binatang yang lahir dari keduanya atau salah satunya, maka itu dihukumi najis, dihukumi suci. Jadi kalau ada binatang yang dilahirkan dari kaleb dan khinzir, maka itu dihukumi najis sama seperti kaleb dan khinzir tersebut. Umpamanya ada anjing dikawinkan dengan kambing, kemudian punya anak, maka anaknya ini hukumnya najis karena kambing tersebut kawin dengan anjing. Begitu juga ada sapi dikawinkan dengan babi, terus punya anak, maka anaknya ini juga dihukumi najis walaupun berbentuk sapi. Ya. Wal maitatu kulluha najisatun, sedangkan bangkai itu semuanya dihukumi najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, dan manusia. Tiga bangkai ini dihukumi tetap suci. Ikan walaupun mati tetap suci, tetap bisa dikonsumsi. Belalang walaupun mati tetap bisa digoreng. Ya. Ikan juga sama, karenanya ikan belalang itu tidak perlu disembelih, karena walaupun mati pun tetap halal. Beda dengan sapi. Kalau sapi nggak disembelih maka dihukumi bangkai kalau mati, karena tidak disembelih, atau disembelih tapi tidak memenuhi syarat penyembelian juga dihukumi bangkai. Ya. Begitu juga ayam. Ayam kalau tidak memenuhi syarat penyembelian itu juga dihukumi bangkai. Wa yusalu al-ina'u min wuluhil kalbi wal khinziri sab'a marratin. Wadah yang terkena jilatan anjing atau babi atau celeng, maka itu cara mensucikannya harus dibasuh 7 kali basuhan, yang salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan debu, kemudian diratakan pada tempat yang terkena jilatan anjing atau jilatan celeng. Adapun apabila wadah yang terkena jilatan anjing atau celeng itu dibasuh atau dicuci dengan menggunakan air yang keruh, yang keruhnya itu bercampur dengan tanah, maka itu sudah cukup. Ya, sudah cukup tanpa diberi debu lagi, karena airnya sudah bercampur dengan tanah. Wa yusalu sairu najasati marrotan wahidah. Adapun wadah yang tidak terkena jilatan anjing dan celeng kemudian terkena najis, tapi bukan najisnya anjing dan celeng, maka itu cukup sekali basuhan kalau memang sekali basuhan itu sudah bersih. Apalagi kalau najisnya najis hukmiyah, maka hanya dibasuh sekali itu sudah cukup, sudah dihukumi suci, walaupun yang afdol dibasuh 3 kali. Wa idza takhallalatil khamrah, lamun dadi cokak apa al khamratu apa anggur, peresan anggur, binafsiha utawa khamr, binafsiha kelawan awak dhewe ne khamrah tahurat mongko suci apa khamrah
Tapi wa in khulilat lamun didadekaken cukak apa khamra bitarhi syai'in kelawan nyampuri suwiji-wiji fiha ing dalem khamra lam tathur mongko ora bisa suci apa khamra. Jadi peresan anggur itu apabila memabukkan itu kan hukumnya haram, hukumnya najis ya, jadi najis. Jadi khamr yang memabukkan itu hukumnya najis. Kemudian kalau berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa dicampuri dengan bahan-bahan yang lain, maka ketika berubah menjadi cuka maka menjadi suci. Tetapi kalau berubahnya menjadi cuka itu karena bercampur dengan benda lain, dicampuri dengan benda-benda yang lain, maka hukumnya tetap najis, tidak bisa suci. Karena perubahannya tidak proses alami, tapi ada benda-benda lain yang mencampurinya. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji. Wa yahrujulan metu minal farji saking farji apa salah satu dimain apa telu pira-pira getih. Damul haidhi rupane getih haid wan nifasi lan getih nifas wal istihadhati lan getih istihadha. Fal haidhu mongko utawi getih haid wa yose getih haid iku adamu iku getih al khariju kang metu min farjil mar'ati saking farjine wong wadon ala sabili sihati ing atase dalan sehat min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab ngelahiraken. Walau nuhu utawi warnane damul haidhi iku aswadu iku ireng muhtadimun tur sanget abang ladzaun tur panas. Wan nifasu utawi nifas wa yasin nifas iku adamu iku getih al khariju kang metu akibal wiladati ing dalem ngiring-iringi babaran. Wal istihadhatu utawi istihadha wa yasin istihadha iku adamu iku getih al khariju kang metu fi ghairi ayyamil haidhi ing dalem liyane pira-pira dinane haid wan nifasi lan nifas. Wa qalul haidhi utawi luwe titik-titike haid iku yaumun iku sedina wa lailatun lan suwengi. Wa aksaruhu utawi luwe akeh-akeh haid iku khamsata asyara iku 15 apane yauman dinane. Wa ghalibu utawi kaprae haid iku situn iku 6 dina au sabun utawa 7 dina. Wa qallun nifasi utawi luwe kedhik-kedhike nifas iku lahdhatun iku sak metuan. Wa aksaruhu utawi luwe akeh-akeh nifas iku situna iku swida apane yauman dinane. Wa ghalibu utawi kaprae nifas iku arbauna iku 40 apane yauman dinane. Darah yang keluar dari farji perempuan itu ada 3 macam. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, dan darah istihadha. Darah haid adalah darah yang keluar ketika seorang perempuan itu sudah mencapai umur 9 tahun. Ketika perempuan itu sudah mencapai umur 9 tahun ke atas. Jadi kalau ada anak yang belum 9 tahun kok sudah mengeluarkan darah, maka darahnya belum disebut darah haid. Nah, 9 tahun ini adalah 9 tahun hijriyah, bukan tahun miladiyah. Nah, jadi 9 tahun ini hitungan 9 tahun hijriyah, bukan tahun miladiyah, atau lebih dari 9.
banyak sekarang sudah anak-anak kelas 5, kelas 6 itu sudah mengalami haid. Maka itu tetap dinamakan haid karena apa? Umurnya sudah melebihi dari 9 tahun. Sedangkan haid itu batasan minimal umurnya 9 tahun. Adapun warnanya itu merah cenderung hitam dan keluarnya agak panas. Ini kalau bapak-bapak tidak bisa merasakan panas gae soalnya gak ngalami. Sing ngalami kan ibu-ibu. Jadi nek bapak-bapak yo iso ngerti yo mek mocong ini kita tapi nggak pernah ngalami. Sing luwe paham yo sing ibu-ibu karena mengalami. Jadi ada beberapa warna memang darah haid itu, ada merah pekat, ada merah, ada kecoklatan, terus agak kekuningan. Itu biasanya bertahap. Kalau pertama keluar biasanya hitam, kemudian agak kental, ya seperti dideh gitu. Kemudian lama kelamaan menguning dan setelah itu suci. Biasanya seperti itu. Adapun darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi ketika sudah selesai proses kelahiran, itu kemudian masih ada darah yang keluar. Nah, darah yang keluar setelah proses kelahiran inilah yang dinamakan dengan darah nifas. Kalau pas waktu melahirkan bersamaan apa itu setelah bayi itu namanya damul wilada, getih sing beriringan dengan bayi yang keluar. Tapi yang dibahas di sini adalah damun nifas, darah yang keluar setelah proses kelahiran. Adapun darah istihadhah adalah darah yang keluar pada selain hari-hari haid dan nifas. Artinya kalau seperti tadi belum umur 9 kok sudah keluar darah, maka darahnya ini namanya darah istihadhah. Kalau darah istihadhah berarti tetap wajib sholat, ya. Atau ketika perempuan itu sudah 15 hari haidnya, kemudian hari yang ke-16 kok masih keluar darah, maka darah yang keluar pada hari yang ke-16 ini namanya darah istihadhah, bukan darah haid. Karena maksimal orang haid itu 15 hari. Tapi kalau kurang dari 15 hari kok masih keluar darah, ini dihukumi darah haid Mas ya. Contoh umpamanya ada seorang perempuan dalam 1 minggu itu sudah haid, kemudian mampet, kemudian mandi besar, dadakan hari ke-8 keluar lagi. Ini istilah wong Jawa buntuti, ya. Lah keluar lagi, maka ini namanya tetap darah haid. Karena apa? Belum sampai 15 hari. Begitu juga dinamakan darah istihadhah apabila ada orang yang nifas sudah mencapai 60 hari kok masih keluar darah, maka itu namanya darah istihadhah, bukan darah nifas. Karena maksimalnya orang nifas itu 60 hari. Ini wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Orang haid itu paling sedikit minimal 24 jam minimal. Jadi kalau nggak sampai 24 jam berarti darahnya namanya darah istihadhah. Jadi metu tok saiki, setelah itu nggak keluar lagi sampai sehari, sampai nggak keluar lagi, oh berarti darah kemarin itu namanya darah istihadhah karena tidak mencapai atau tidak sampai 24 jam. Adapun paling banyak itu 15 hari.
Umumnya 6 hari atau 7 hari. Lah, ini telah diteliti oleh Imam Syafi'i, tidak hanya melalui penelitian 1 orang 2 orang, tapi Imam Syafi'i dalam bab haid ini dan dalam bab nifas, beliau ini sampai keluar masuk kota, keluar masuk negara untuk meneliti berapa banyak perempuan yang mengalami haid itu. Jadi masuk ke kota ini, tanya perempuan-perempuan biasanya haid berapa hari, dicatat. Di sana di kota lain dimasuki, tanya lagi, sampai beberapa kota, bahkan sampai pindah negara untuk mencari tentang keilmuan masalah darah haid dan nifas ini. Sehingga disimpulkan oleh Imam Syafi'i, berarti perempuan paling sedikit itu haidnya sehari semalam, paling banyak 15 hari, umumnya 6 atau 7 hari. Karena perempuan itu juga beda-beda, ada yang seumur hidup tidak pernah haid, itu ada, seperti Sayyidatina Fatimah itu tidak pernah haid, juga nggak pernah nifas. Sayyidatina Fatimah itu begitu melahirkan langsung, setelah proses kelahiran langsung berhenti darahnya, tidak ada darah nifas. Itu keistimewaannya. Karenanya Sayyidatina Fatimah itu tidak pernah bolong sholate, karena tidak pernah haid dan juga tidak pernah nifas, walaupun punya beberapa putra. Adapun paling sedikitnya nifas itu hanya sebentar, sekali keluar sudah mampet. Nah, itu berarti selesai, berarti dia harus mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar nifas. Setelah itu dia harus sholat dan seterusnya. Adapun yang paling banyak adalah 60 hari, umumnya 40 hari. Umumnya orang nifas itu 40 hari. Wa tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman, utawi luwe titik-titik suci bainal haidataini ing dalam antarane haid loro iku khamsata asyara iku 15 dina. Khamsata asyara iku 15 apane yauman dinani. Wala haddalan ora ana bates iku maujud li aksarihi maring akeh-akehe haid. Wa kullu zamanin utawi paling didik-didike mangsa tahidu kang haid fihi ing dalem zaman, tahidu kang haid fihi ing dalem zaman sapa almar'atu sapa wong wadon iku tis'usinin iku umur 9 taun. Wa qalul hamli utawi luwe kedik-kedike bobot iku sitatu ashurin iku 6 bulan. Wa aksaruhu utawi luwe akeh-akeh hamil iku arba'u sinin iku 4 tahun. Wa ghalibu utawi luwe kapra-kaprai hamil iku tis'atu ashurin iku 9 ulan. Masa suci antara 2 haid itu minimal 15 hari. Kalau belum 15 hari kemudian mengeluarkan darah, maka darahnya dinamakan darah istihadhah. Jadi sampeyan haid terus suci, haidnya 15 hari terus suci, kemudian belum sampai 15 hari kok keluar darah lagi, maka itu namanya darah istihadhah. Sebab minimal masa suci itu adalah 15 hari. Karenanya orang perempuan yang sedang haid itu sholatnya tidak perlu diijoli, tidak perlu dikodoi. Sebab kalau dikodoi itu masyakat bagi kaum para wanita. Beda dengan puasa. Kalau puasa kan 1 tahun hanya 1 bulan. Tapi kalau sholat itu kan setiap hari 5 kali. Nah, sebab perempuan itu paling sedikit 15 hari masa sucinya, kemudian paling banyak masa haidnya adalah 15 hari. Nah, kalau perempuan masa haidnya 15 hari kemudian suci 15 hari haid lagi, nah ini kan berat kalau diperintahkan untuk mengqadai sholat. Karenanya
Sholat bagi perempuan yang sedang haid tidak perlu diqodoi. Kemudian batasnya berapa hari? Tidak ada batas. Orang yang suci, masa suci itu tidak ada batasnya, beda-beda, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, umumnya ya 3 minggu umumnya, tapi bisa bahkan bisa setahun, apalagi kalau sudah istilah itu apa, menopause. Nah itu sudah tidak keluar darah, tidak mengalami haid lagi. Adapun orang hamil ya itu adalah masanya 6 bulan minimal. Artinya apa? Artinya gini, bila ada orang yang menikah kemudian hamil 6 bulan kok babaran, itu anaknya tidak dinamakan anak zina. Karena apa? Karena masa hamilnya sudah sesuai dengan syariat, yaitu apa? Aqallul hamli sitatu asyhur, minimal orang bobot, orang hamil itu 6 bulan. Walaupun umumnya 9 bulan. Paling akeh wong bobot iku 4 tahun. Seperti Imam Syafi'i itu di dalam kandungan 4 tahun. Imam Syafi'i itu dalam kandungan 4 tahun. Jangan dibayangkan 4 tahun itu gede, tambah gede, terus gak. Jadi 4 tahun itu ya besar, kemudian mengecil lagi, terus besar, tapi nggak lahir-lahir. Karenanya ketika Imam Syafi'i mengarang kitab itu ada yang menceritakan guyonane mungkin iku ngarangi nok jero kandungan. Soalnya nok jero kandungan Imam Syafi'i itu selama 4 tahun. Lah biasanya orang yang di dalam kandungan itu 4 tahun itu biasanya gak cerdas ya kuat, fisiknya kuat, balungannya itu kuat. Itu zaman biyen, saiki ya ndak ada bro. Ambek dokter ya kesuwen ngenteni 4 tahun. Ya, gak iso lahir normal prasi. Suwen, doktere sing kesuwen, ora wonge. Nek zaman biyen ya ditunggu sak metu-metune sampai 4 tahun. Wa yahrumu lan haram bil haidhi sebab haid apa samaniyatu asya'a apa 8 pira-pira suwiji-wiji. As-sholatu siji salat, wa saumu lan poso, wa qiraatul qur'ani lan maca Al-Qur'an, wa masul mushafi lan jemok Al-Qur'an, wa hamluhu lan gawa Qur'an, wa dukhulul masjidi lan mlebu masjid, wa tawafu lan tawaf, wal wat'u lan jima, wal istimta'u lan ngalap seneng bima kelawan anggota baina surati ing dalam antarane udel war rukbat lan dengkul, wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub apa khamsatu asya'a apa 5 pira-pira suwiji-wiji. As-sholatu siji salat, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wa masul mushafi lan gepok Qur'an, wa hamluhu lan gawa Qur'an, wa tawafu lan tawaf, wa lubsu lan netep fil masjidi ing dalam masjid, wa yahrumu lan haram alal muhdisi ing atase wong kang hadas cilik maksudnya salah satu asya'a apa 3 pira-pira suwiji-wiji. As-sholatu sholat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan gepok Qur'an, wa hamluhu lan gawa Qur'an. Orang yang sedang haid itu diharamkan 8 perkara. Yang pertama diharamkan melakukan sholat. Kalau sedang haid kok isek sholat itu justru malah haram, berarti malah berdosa, tidak dapat pahala, malah dosa. Begitu juga diharamkan berpuasa. Haid kok berpuasa, ya itu juga dosa. Makanya kalau ada orang perempuan mau buka jam 5 kate buka rek dadak mane haid teko, harus langsung dibatalkan, tidak boleh nunggu maghrib, dosa.
Karena apa? Orang haid dilarang puasa, berarti nek nunggu maghrib berarti sampean isek poso antara jam 5 sampai maghrib. Maka ndak boleh langsung buka. Ndak boleh langsung ndak boleh apa? Menunggu sampai buka baru dibatalkan puasanya, ndak boleh. Biasanya kan iman rek karek sak jam. Tapi ya ndak boleh iman karena ini syariat Allah. Ya harus dijalankan sesuai dengan syariatnya. Wa qiraatul Quran juga diharamkan membaca Al-Quran kalau niat baca Quran. Tapi niat wiritan, walaupun wiritane itu diambil dari Quran, itu ndak apa-apa. Niat wiritan sekadung wis bendinane iku wiritane iku Quran. Kemudian kok haid itu bagaimana? Wiritan sing berupa diambil dari ayat-ayat Quran itu, maka ndak apa-apa. Diniati wiritan kayak tahlilan itu kan diambil dari potongan-potongan ayat. Bagaimana kalau sedang haid? Apa terus gak melu tahlilan? Melu nggak apa-apa. Itu diniati bukan niat baca Quran tapi niat wiritan, maka itu ndak apa-apa. Yang diharamkan itu membaca Al-Quran. Kemudian masul mushaf, memegang Al-Quran dan membawa Al-Quran, ini juga diharamkan. Kecuali kalau Quran itu ditaruh di dalam tas, kemudian tasnya itu isinya selain Quran itu ada lagi. Pamane kate bepergian, ngene tas emang ono pakaian, ono Quran, ono buku, terus ono kitab-kitab liya, pamane dicampur di tas itu. Kemudian dibawa sedangkan dia dalam keadaan haid, maka itu tidak apa-apa dengan niat bukan niat membawa Al-Quran tapi niat membawa sing nok nggone sandingi Quran mau apa pakaian, apa buku yang lain, itu niatnya membawa itu sehingga tidak menjadikan haram. Begitu juga orang yang haid diharamkan masuk masjid. Ya, masuk masjid artinya masuk yang dengan niatan berhenti di dalam, tidak lewat. Ya. Kalau hanya sekedar lewat itu boleh, tidak haram, asalkan bisa menjaga darah haidnya itu tidak sampai menetes di dalam masjid, maka masih diperbolehkan lewat masjid, lewat bukan menetap di dalam. Tapi kalau iktikaf nak jero ya gak oleh. Ya, berarti itu ada iktikaf, ada diam di dalam masjid, maka itu tidak boleh. Juga tidak diperbolehkan melakukan tawaf, melakukan hubungan suami istri. Ya, kemudian menikmati anggota antara pusar sampai lutut itu tidak boleh. Ketika perempuan haid maka itu tidak boleh. Adapun anggota di atas pusar itu boleh. Kalau di bawah pusar sampai lutut, antara pusar sampai lutut itu yang tidak boleh dinikmati oleh suaminya sementara libur dulu. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya. Adapun orang yang junub diharamkan melakukan 5 hal. Yang pertama sholat, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga memegang Al-Quran dan membawa Al-Quran, kemudian tawaf dan menetap di dalam masjid. Dalam keadaan junub tidak boleh iktikaf. Jadi kalau umpamanya iktikaf, enak-enak iktikaf, kemudian di dalam iktikaf dia duduk di masjid, kemudian kok ihtilam, mimpi basah, maka dia langsung wajib keluar untuk membersihkan hadas besarnya dulu. Tidak boleh malah apa itu pindah tempat tidur lagi, tidak boleh. Ya, karena apa? Karena dia dalam keadaan junub tidak boleh menetap di dalam masjid. Kalau cuma lewat boleh, yang tidak boleh itu menetap. Atau walaupun menetapnya itu tidak duduk tapi ngadeg-ngadeg nang jero masjid, delok-delok masjid, tapi dia dalam keadaan junub kemudian masuk masjid tujuannya lihat-lihat masjid kok api ingin rek, lihat-lihat dalam masjid, nah itu tidak boleh kalau dalam keadaan junub.
Adapun bagi orang yang hadas kecil itu diharamkan melakukan 3 hal. Yang pertama sholat, tawaf, dan memegang Al-Quran dan hamluhu, membawa Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran itu biasanya yang banyak itu ditulisi la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang kecuali orang-orang yang suci, baik suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Kitabu ahkamis sholah utawi kiku kitab nerangaken piro-piro hukume sholat. Washolatu utawi sholat al mafrudatu kang den fardhoaken iku khamsun iku 5. Ad-duhru siji duhur, wa awalu waktiha utawi kawitane wektune duhur iku zawalu samsi iku lingsire srengenge. Wa akhiruhu utawi akhire duhur iku idza sara iku nalikane dadi apa dillu kulli syai'in, apa wayangane saben-saben suwiji-wiji iku mislahu sepadane kulli syai'in ba'da dhilli zawali ing dalem sakwise lingsire srengenge. Wal asru lan sholat asar, wa awalu waktiha utawi kawitane wektune asar iku aziyadatu iku luweh ala dhillil misli ing atase wayangane sepadane barang. Wa akhiruhu utawi akhire asar fil ikhtiyari ing dalem ikhtiyar ila dhillil mislaini maring wayangane barang loro, sepadane barang loro. Wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawas ila hurufi samsi maring surupe srengenge. Wal maghribu lan salat maghrib wa waktu wa utawi waktune maghrib iku wahidun iku siji, wa huwa utawi waktuha iku hurufu samsi iku surupe srengenge bimikdari ma yu'adzin kelawan kadar barang yu'adzinu kang adzan sapa wong, wa yatawaddau lan wudu sapa wong, wa yasturu lan nutup sapa wong al aurata ing aurat, wa yuqimu lan jumenengi sapa wong as-sholata ing salat, wa yusolli lan salat sapa wong khamsa rakaatin ing 5 pira-pira rakaat. Salat fardu itu ada 5. Yang pertama adalah salat zuhur. Awal waktu sholat duhur adalah mulai lingsire srengenge. Lingsire srengenge itu berarti setelah matahari itu berada di tengah-tengah, kemudian geser ke barat sedikit, maka itu masuk waktu duhur. Kalau matahari pas di tengah-tengah, itu tidak boleh melakukan sholat. Itu termasuk waktu yang diharamkan melakukan sholat. Ya, jadi pas matahari di tengah-tengah itu tidak boleh melakukan sholat kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat los, tidak ada keharaman untuk matahari berada di tengah-tengah. Ini istilah wong biyen beduk. Ya, ini jam-jam matahari, bukan jam seperti sekarang ini. Ini jam matahari. Jadi patokannya dengan matahari. Akhirnya kapan? Akhirnya adalah sampai bayangan benda yang terkena sinar matahari itu sama tingginya seperti bendanya. Jadi ini kapan benda yang kita tancapkan di tanah itu kok tingginya 1 meter, berarti akhirnya waktu duriku entek nek kapan bayangannya benda iku ya dawane 1 meter. Kalau sudah lebih dari 1 meter masuk waktu asar. Jadi waktu asar terusane duhur, begitu duhur entek langsung masuk waktu asar. Berarti kapan mulainya? Mulainya adalah ketika bayangan benda itu melebihi sedikit dari bendanya. Bendanya 1 meter berarti bayangannya punjul songko 1 meter. Itu sudah masuk waktu asar. Batas terakhirnya kapan? Sampai matahari terbenam secara sempurna. Nek saya ketok titik berarti saya manjing asar, saya oleh ngelakoni sholat asar adaan. Soalnya matahari ini saya onok titik. Tapi nek wis surup kabeh, lah ini
apa itu juga termasuk larangan kita melakukan sholat ketika matahari pas tenggelam. Kalau tidak sholat asar ya, sholat sunat umpamanya, itu tidak boleh pas tenggelam. Jadi ketika matahari terbit, ketika matahari di tengah-tengah, dan ketika matahari tenggelam, itu kita tidak boleh melakukan sholat sunat ya, kecuali yang di tengah-tengah, yang siang hari tadi, kecuali hari Jumat. Untuk matahari terbit, pas terbit kita tidak boleh sholat, nunggu sampai matahari naik ke atas sekitar 1 ujung tombak, baru masuk waktu sholat syuruk atau sholat duha. Begitu juga ketika matahari terbit, kita tidak boleh melakukan sholat sunat. Kalau belum sholat asar ya tetap boleh, karena itu kewajiban ya, umpamanya bepergian baru sampai rumah kok pas apa itu matahari sudah terbenam setengah, lah tetap kita diperintahkan untuk sholat asar, dan tetap adaan namanya karena matahari belum tenggelam secara sempurna. Setelah masa asar atau waktu asar habis, masuk pada waktu maghrib. Jadi menurut qaul qadim, waktu maghrib itu cuma singkat. Jadi waktu maghrib itu begitu matahari tenggelam, sekiranya orang itu melakukan azan, wudhu, menutup aurat, sholat 5 waktu, maka sudah habis waktu maghrib. Jadi pendek sekali. Ini qaul qadim. Qaul qadim itu qaulnya Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad, di Irak. Sedangkan qaul jadid itu yang kita pakai sekarang itu qaul jadid, jadi agak panjang. Jadi qaul jadid itu waktu maghrib itu adalah ketika matahari tenggelam secara sempurna, dan akhirnya adalah ketika mega merah itu sudah tidak ada. Itu menurut qaul jadid. Yang kita pakai sekarang itu menurut qaul jadid, sehingga waktunya agak panjang, sampai 1 jam kalau nggak salah waktu maghrib itu. Tapi kalau kita mengikuti qaul qadim, hanya sekitar orang itu melakukan azan, wudhu, menutup aurat, mendirikan sholat 5 rakaat. Berarti kan sangat pendek sekali, mungkin setengah jam cuma ya. Begitu waktu maghrib selesai, maka masuk waktu isya. Wal isya'u lan salat isya wa awalu waqtiha utawi kawitane wektune isya iku idza ghaba nalikane wis surup apa asyafaqul ahmar apa mega abang, wa akhiru utawi akhire isya iku fil ikhtiyari, wa akhiru utawi akhire isya fil ikhtiyari ing dalem ikhtiyar iku ila sulusil laili iku tumeka maring 1/3 wengi, wa fil jawaz lan ing dalem waktu jawaz ila tuluil fajri iku tumeka maring muncule fajar asani kang kaping pindho, fajar sodik. Soalnya sing pertama fajar sing al awal jenenge fajar kadzib. Jadi ono fajar kadzib, ono fajar sodik. Nek fajar kadzib iku tipuane setan, tapi nek fajar sodik itu memang Allah yang menciptakan itu. Nek fajar kadzib itu tipuan setan untuk menyesatkan anak Adam. Wa subuh lan salat subuh wa awalu waqti utawi kawitane subuh iku tuluul fajri iku muncule fajar asani kang kaping pindho, wa akhiruhu utawi akhire subuh fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar ilal isfari maring mega kuning, wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawaz ila tulu isyamsi maring muncule utawa meleteke srengenge. Waktu subuh adalah ketika fajar sodik muncul, maka itu masuk waktu subuh. Kemudian akhir subuh adalah ketika munculnya matahari. Nek waktu isya ini yang paling panjang. Jadi mulai habis waktu maghrib, masuk waktu isya, kemudian sampai munculnya fajar sodik. Berarti panjang sekali waktu isya itu. Karenanya kadang ada orang itu pilih sholat isya diakhirkan karena untuk diteruskan dengan tahajud boleh.
Cuma ya itu tadi, jangan-jangan begitu tidur tidak bangun. Nah, kan banyak juga itu. Karenanya dimakruhkan setelah maghrib itu tidur. Ya. Jadi sing apik tidur adalah setelah sholat isya. Faslun wa syaraitu wujubis shalah wallahu a'lam bishawab.